Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar dari Komite TK Aisyah 1 dan juga SD Aisyah Kota Sumedang, yang semoga Bunda semuanya senantiasa Sukabumi. Saya ulang ya. Hei, Bunda panitia, saya mohon izin minum dulu, boleh ya? Tuh. Yang pertama-tama saya hormati dan saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari Komite TK Aisyah 1 dan juga SD Aisyah Kota Sukabumi, yang semoga Bunda semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan emang tukang komplain. Salah dikit pokoknya komplain. Dia perempuan. Karena apa? Kalau perempuan itu ciri khasnya pintar menilai tapi susah mikir. Lurus saya? Iya kan? Coba paling gampang begini deh Bunda, naik motor ngesen kiri belok, begitu diingetin minta maaf apa marah-marah? Tah itu, karena ngerasanya bener. Makanya susah buat mikirnya Bunda. Kalau mikir, oh kayaknya saya salah gitu kan. Terus akhirnya sadarnya di mana? Udah di rumah, begitu ngelihat bener ternyata ngesennya kiri, tadi belok kanan. Terlanjur sudah marah. Ada penyesalan? Enggak, boro-boro. Ya, itu perempuan. Ini mukadimah dulu Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang juga saya hormati dan saya cintai Ateguh beserta dengan teman-teman dari Gerakan Infak Beras Sukabumi, Bunda semuanya. Beliau menyampaikan tentang program bukan beliau minta sumbangan, bukan ya. Beliau mengajak kita untuk menjadi orang tua asuh. Kita jadi orang tua. Jadi gini, orang tua itu ada dua macamnya. Orang tua biologis, anak-anak kita. Ada orang tua idealis. Siapa? Anak-anak yang kita asuh. Seperti yang dilakukan sama Rasulullah dulu Bunda. Jadi ada anak yatim yang beliau duduk di salah satu pojokan rumah di kota Madinah. Anak-anak seusianya seperti anak-anak kita ini, itu lagi main sukacita karena besoknya mau lebaran. Nah Nabi ngelihat anak kecil itu Bunda, itu disamperin. Terus Nabi nanya, kenapa kamu sedih dan gak sebahagia, seceria anak-anak yang lain? Apa jawab anak itu? Ya Rasulullah, mereka pakai pakaian bagus sedangkan saya tidak. Kemana orang tuamu? Orang tuaku sudah tiada ya Rasulullah. Jadi dia tinggal hanya dengan saudaranya saja. Nah akhirnya apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi membawa anak tersebut Bunda untuk dibawa ke rumah Fatimah bersama dengan Hasan dan Husain yang lagi digandeng sama Rasulullah. Dalam perjalanannya Rasulullah bilang sama anak tadi, maukah engkau aku persaudarakan dengan Hasan dan Husain? Apa kata anak tadi? Ya Rasulullah, itulah seiris surga yang Allah turunkan ke bumi untukku. Akhirnya sampai ke rumah Fatimah, apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, berikan pakaian terbaik untuk anak ini, karena semenjak hari ini mereka bagian dari keluarga ini. Jadi Bunda, konsep memuliakan anak yatim itu bukan hanya ngasih amplop, ya. Jadi beramal soleh bukan hanya itu bagus, tapi bukan yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau cuma ngasih uang, ngasih amplop buat anak-anak yatim atau orang-orang yang sedang belajar, maaf ya, bahasa kasarnya kita sedang mengajarkan mereka jadi anak-anak yang peminta-minta. Karena dikasih uang berapapun akan habis, dan dia akan berpikir nanti akan dikasih lagi. Ya, maka solusi terbaik pakai cara Nabi. Bagaimana menjadi orang tua asuh bagi mereka? Dengan cara apa? Kalau kita belum bisa menyekolahkan mereka untuk satu orang, bisa lewat teman-teman infak beras dari Sukabumi. Untuk apa? Untuk berkontribusi mengantarkan beras-beras terbaik untuk dimakan sama para santri Bunda. Yang Bunda, mereka para santri sedang belajar, dimakan lewat beras yang diantarkan dari rizki yang dititipkan oleh Bunda. Itu jadi darah, jadi daging, jadi energi, amal solehnya dari anak itu. Ketika dia berdakwah, ketika dia mengajarkan kepada anak dan istrinya, cucunya mengajarkan kepada cicitnya, sampai kiamat itu jadi tabungan amal soleh buat kita semuanya. Baik apa baik banget Allah sama kita?
Baik banget Bunda. Allah tuh baik banget sama kita. Cuman hanya menyisihkan sedikit rizki. Sebetulnya Allah mintanya bukan sedikit rizki loh. Setelah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sedikit apa sebagian? Sebagian. Jadi kalau di dompet ada uang 300.000, sebagiannya berapa? Nah, nanti kasihin sama mereka. Enggak Bunda, bercanda. Salam kenal Bunda. Saya Ridho dari Bandung. Saya tinggal di Bandung. Kebetulan lagi safari dakwah di Sukabumi. Ini kali kedua saya ke Sukabumi. Tapi untuk lebih luasnya baru sekarang. Insya Allah sampai tanggal 18 saya di Sukabumi. Semoga ini bisa menjadi sebuah kebaikan. Saya fokus di dunia keluarga. Papa saya orang Padang, mama saya orang Jawa Timur. Jadi nggak ada darah Sundanya sama sekali. Tapi insya Allah tiasa nyari Sunda. Sakedik itu kan. Ya, semoga bisa jadi wasilah amal soleh buat saya ya Bunda pada silaturahmi hari ini. Saya izin untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya diizinkan sama Allah untuk berkumpul di TK, SD dan MTS Aisyah Muhammadiyah ya. Yang semoga ini bisa menjadi sebuah wasilah amal soleh dan kebaikan untuk kita semuanya, dan khususnya saya secara pribadi. Nah, di awal mukadimah ini Bunda, saya ingin menyampaikan tentang sebuah nasihat luar biasa dari Abah Yai Ahmad Dahlan. Beliau menyampaikan tentang warisan terbesar bagi seorang laki-laki adalah ketika dia mampu menjadikan keluarganya sebagai teladan di lingkungan tempat ia tinggal. Pertanyaan saya sederhana. Sudah kita menjadi teladan bagi lingkungan kita Bunda? Berarti belum punya prestasi keluarga kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam pernikahan yang belum betul-betul hidup dalam realitas pernikahan. Kenapa? Masih besar kan ekspektasi kita sama pasangan? Iya. Kalau tema tentang ekspektasi versus realita Bunda. Ekspektasi versus realita. Saya mau tanya, ekspektasinya apa? Oke, sudah bahagia? Tadi punten Bunda. Tadi mana, siapa yang pildacil tadi? Mana anak solehanya? Tadi masuk lagi saya ngelihat. Mana sayang, siapa namanya? Alesha. Mana sayang? Aleshanya mana? Ada. Ada. Sini sayang. Kelas berapa? Soleha? Kelas 3. Oh, Masya Allah. Kelas berapa sayang? Kelas 3. Sudah punya hafalan Quran? Juz 30-nya sudah selesai? Dari An-Naba? Juz 29 sudah sampai surat apa? Al-Insan. Masya Allah. Anaknya siapa? Mana orang tuanya? Mana Bunda? Ketutupan. Oh, Masya Allah. Mana bapaknya? Oh, nggak ada. Lagi kemana papa sayang? Sekolahan. Hah? Di sekolahan. Oh, di sekolahan. Bapaknya di sekolahan ngapain? Oh, guru. Ngajar. Oh, Masya Allah. Om kasih hadiah boleh ya? Sama-sama. Sama-sama. Bunda, apa tadi ekspektasinya? Bahagia. Sudah bahagia? Bunda, please tolong jangan pakai insya Allah. Saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia. Pertanyaan saya, sudah atau belum? Kita belajar jujur sekarang.
untuk ngebedah bagaimana seharusnya kita hidup dalam realita, kenyataan, ya. Biar kita bisa apa? Berdamai dengan apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah, Bunda. Apa sih yang paling nggak disukain dari seorang suami bagi seorang istri? Sikap pika sebelennya kan? Suka nyebelin kan? Kaku, cuek, kasar, semaunya, semena-mena. Itu suami kita kan? Selamat, pajak ditanggung pemenang. Realitanya bagaimana, Bunda? Luka, kecewa, ya kan? Betul? Apalagi sakit sakit hati. Apalagi? Kesal. Yo, sebutin semuanya pokoknya aibnya, Bunda. Ini realita, Bunda. Nah, yang jadi masalah itu kita belum bisa nerima rasa kesel, luka, kecewa, sakit hati selama ini. Betul apa benar? Salah siapa? Gue, salah sendiri. Masa nyalahin lakinya? Bunda, sikap suami nyebelin itu bukan salah suami. Gini rumusnya. Kita tidak pernah bisa mengontrol respon dan sikap serta ucapan dan perbuatan orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap sikap dan ucapan orang lain. Paham maksudnya? Kita nggak bisa ngatur orang harus bersikap baik sama kita, Bunda. Nggak bisa. Tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk tetap bersikap baik kepada orang lain. Maksudnya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau lagi menghadapi suami yang menjadi ujian dalam hidup kita, Allah minta kita untuk mengontrol diri kita dalam merespon sikap buruk dari suami kita, ya kan? Tapi kebanyakan dari kita apa? Salah dalam apanya? Responnya, baper. Iya kan? Kalau udah baper apa? Tantrum. Tuh, bapak-bapak kan yang nyebutin tuh. Tantrum. Terus apa lagi? Ngambek. Pak, salah satu seni untuk mengerti dan mencintai seorang istri itu adalah membiarkan mereka tetap bengkok dengan kebengkokannya. Mau tahu ciri kebengkokan perempuan, Bu? Dia yang salah, dia yang ngambek. Ngerasa salah sendiri, ngambek sendiri. Ujung-ujungnya nggak mau minta maaf kecuali suaminya yang minta maaf. Itu ekspektasi istri ketika dia menjadi seorang istri. Kenapa? Karena dia diperlakukan seperti itu oleh bapaknya dulu. Nah, kebanyakan para suami ketika minta izin sama suaminya, saya terima nikah dan kawinnya, mindsetnya masih salah. Bukan untuk menggantikan ayah, tapi melanjutkan peran dan tugas dari seorang ayah untuk membahagiakan, memuliakan anak perempuan kesayangan bapaknya yang sekarang menjadi istrinya. Makanya kadang saya tanya sama para ayah, Bunda, apa pertanyaan saya? Pak, punya anak perempuan? Punya anak perempuan, Pak? Punya ya? Bayangin anak perempuan kita dinikahin sama laki-laki kelakuan yang mirip sama kita. Cik, gimana? Terima nggak? Ridho nggak? Sikap kita sama istri kita itu akan menentukan kualitas suami yang menjadi pasangan dari anak kita. Saat ini kita bisa memuliakan istri kita, maka itu akan menjadi standar bagi anak kita untuk memilih suami. Bunda, saya kemarin malam posting video di Instagram dan Masya Allah ternyata viral. Itu podcast saya bareng sama seorang Ustadz Irfan Rizky Haas dari Wonosobo, yang videonya seliweran di media sosial ya, di TikTok dan lain sebagainya gitu. Saya waktu itu lagi safar di Jakarta, kebetulan juga beliau lagi di Jakarta. Saya datangi hotel beliau, kita silaturahmi ngobrol, yaitu ngobrol jadi podcast pendek, podcast mini. Saya bicara tentang sikap gentleman dan kesatrianya seorang laki-laki yang sedang menghadapi seorang istri yang sedang lelah dengan urusan rumah. Kata saya, ya Bunda, dan ini ilmu, dan ini yang dilakukan sama orang-orang terbaik dahulu, Bunda. Sikap kesatria, sikap laki-laki sejati itu memang seperti ini. Kenapa? Karena memang dia tahu dan dia sadar bahwa pahala terbesar yang harus dia dapat dan dia raih adalah apa? Membahagiakan dan memuliakan istrinya, Bunda. Nah, ini kebetulan ada para bapak-bapak nih, beberapa nih. Saya pengen menyampaikan tentang apa? Pertama, seorang suami itu harus peka tentang isyarat-isyarat dari istri ketika dia lelah dan capek hati. Bukan capek fisik. Capek fisik itu masih bisa diobatin dengan istirahat, Bunda. Besoknya Bunda pasti akan jadi babu lagi di rumah kan? Ratu rasa babu, iya kan?
Cik, emang masak, nyuci, ngepel tugasnya istri? Bukan. Makanya ngajinya yang benar, Bunda. Tugas masak, nyuci, beres-beres rumah, ngepel, dan lain sebagainya, saya katakan demi Allah bukan tugas istri. Tugas siapa? Tak, kenapa mau dikerjain? Iya. Saya nggak bahas itu dulu, saya lanjutin dulu ya. Artinya suami harus punya kepekaan. Istrinya dibebani dengan aktivitas pekerjaan yang sangat luar biasa di rumah. Biasanya ada isyarat-isyarat yang disampaikan oleh seorang istri, Pak, yang dia nggak bisa ungkapin, dia nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena takut suaminya marah. Nah, biasanya seorang istri ketika lagi nyuci piring, gelas sama piring beradu, itu dia lagi capek, ya. Kemudian jalannya dia lagi cari perhatian suaminya, tapi suaminya on karena nggak peka, iya kan? Iya kan, bener gak? Pakai ditanya, ai mamah kunaon, iya kan? Makanya Bunda, istri saya perempuan bukan laki-laki, karena laki-laki nggak peka. Makanya kalau kata orang Jawa, saking nggak pekanya jadi pekok. Tahu pekok? Bahasa lain dari on, Bunda. Iya, padahal sudah bertahun-tahun bersama, iya kan? Tapi nggak ngerti isyarat dari seorang istri. Itu masalah. Itu masalah. Kalau laki-laki sejati, Bunda, apa yang dilakukan ketika tahu isyarat-isyarat seperti itu? Apa namanya yang buat masak sutil, ya? Sama wajan, beradu, ya? Seorang suami dia akan peka dan sadar bahwa istrinya sedang tidak baik-baik saja. Atau ketika dia keluar dari kamar, tiba-tiba pintu ditutup, jeleger, ya, nyimpen barang, gebruk gitu ya. Dia sadar. Kenapa? Cerdas laki-lakinya. Kenapa dia cerdas? Hatinya lembut. Kenapa hatinya lembut? Karena terbiasa dekat dengan Allah. Allah yang memberikan ilham dan taufik kepada dia untuk apa? Peka terhadap isyarat yang disampaikan oleh makhluk imut-imut bengkok namanya istri. Akhirnya istrinya didatangin, nggak ditanya, "Mama kenapa?" Nggak. Dipeluk istrinya, dibisikin, "Sayang, kamu lagi capek ya? Udah nggak usah ngerjain apa-apa. Karena kamu sudah lelah dengan semua aktivitas rumah. Yuk, kamu mau jajan apa?" Itu laki-laki sejati. Salah. Itu laki-laki sejati, Bunda. Dan itu realita yang harus kita lakukan sebagai seorang laki-laki. Amalkan. Amalkan. Itu kenapa laki-laki itu harus ngaji. Bukan cuman sekedar ngejo, nyari uang, nyari nafkah maksudnya ya. Harus pinter dia. Kenapa? Karena dia bukan menghidupi dirinya sendiri, tapi juga memaklumi kebengkokan dari istrinya. Itu tugas seorang istri, makanya harus peka dia. Yang kedua apa? Yang kedua yang saya sampaikan di video itu, berikan uang lebih kepada istri untuk dia bisa mempercantik diri. Bunda, mau tahu jawaban para emak-emak apa? Nih komennya aja yang saya lihat nih ya. Komennya yang saya lihat itu ada 184 komen. Di antara kata-katanya apa? "Masya Allah, pengen banget aku punya suami seperti itu, bahagianya," kata dia. Terus dia bilang, ada yang bilang lagi nih, "Seandainya semua laki-laki bisa punya pikiran seperti itu, Ustadz, dunia akan nyaman senyaman surga." Jawaban saya gimana tentang yang kalimat kedua ini? Maka bangunlah surga itu di rumah Anda sendiri dengan menjadi istri yang solehah dan taat kepada Allah. Terus ada yang bilang juga, "Kok suami saya nggak begitu ya Ustadz ya?" Saya jawab apa? Maka jadilah istri yang layak mendapatkan suami seperti itu. Berarti bukan suaminya yang nggak soleh, Bunda. Bisa jadi kita yang belum layak mendapatkan laki-laki yang soleh itu. Balik deh kan? Introspeksi diri, Bunda. Saya nggak nyuruh Bunda mikir ya. Kita pengen hidup dalam realita. Biar apa? Biar Bunda tidak terus-terusan sakit hati dan kecewa karena berekspektasi sama suami. Maka bagaimana caranya? Bunda, set di pikiran dan hati kita bahwa kita menikah dengan seorang laki-laki yang punya kekurangan dan keterbatasan. Sama halnya seperti kita kan? Kita punya kekurangan nggak? Nah, saya mau tanya, lebih hafal kekurangan suami atau kesalahan diri sendiri? Ayo cik, jujur sok. Lebih hafal kesalahan suami atau sadar dengan kesalahan sendiri? Nah itu masalahnya. Saya mau tanya Bunda,
Sering banget istri mengaku bahwa suaminya jadi masalah dan ujian buat dia, tapi dia nggak sadar cerewet bawelnya itu juga jadi masalah buat suaminya. Sadar tuh? Pengen diprioritasin kan? Suami baru pulang, bukannya tasnya diambil, jaketnya disimpanin, ya. Kemudian dihidangin minum buat dia minum. Apa yang dilakukan sama istrinya? Dia cerita semua banyak hal sebelum suaminya duduk. Adil nggak? Saya tahu bunda kangen sama suami, tapi tahu-tahu diri dulu bunda. Biarin suaminya dulu duduk bersih-bersih, dia sudah mulai tenang. Nah itulah bahasa isyarat dari Al-Quran disebut dengan litaskunu ilaiha. Kamu membuat dia tenang dan nyaman, maka dia akan selalu nyaman kepada kamu. Pertanyaannya gini, kenapa banyak suami yang lebih senang dengan gadgetnya daripada nyoo istrinya? Cik, kenapa? Kenapa bunda? Karena gadgetnya lebih responsif daripada istrinya. Coba handphone kan kalau disentuh bunda, dia langsung memberikan feedback kan, nge-tap aplikasi WhatsApp, kebuka aplikasinya. Istrinya malam-malam dicolek, ih pak besok lagi capek gitu. Sekali dua kali akhirnya apa, dia hiburannya handphone. Saya tahu kenapa bunda capek, saya tahu. Karena suaminya juga nggak ngerti bahwa seharusnya seorang suami itu punya tugas tambahan. Apa? Memberikan uang lebih kepada istri untuk membayar asisten rumah tangga, biar istri tidak capek dan lelah serta letih dengan aktivitas rumah yang tetap itu-itu saja. Yang kedua, kalau nggak bisa ngasih uang lebih, bantuin istri di rumah. Itu kata ulama Syafi'iyah bunda, ya pak ya. Nah, yang hadir ada ketua komitenya kita, harus jadi teladan berarti. Ya, mana tadi? Istrinya mana bunda? Nah, harus jadi teladan, harus jadi contoh. Resiko jadi pemimpin begitu. Dan bunda yang hadir hari ini, berarti hari ini bunda dapat ilmu dari Allah untuk belajar satu langkah lebih baik dari perempuan-perempuan yang gak hadir. Apa? Belajar untuk bisa hidup dalam realita nyata kehidupan kita bersama dengan pasangan. Untuk ngurangin apa? Kecewa, sakit hati, luka di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Nanti saya sampaikan kaidah-kaidahnya. Ya, ini baru mukadimahnya dulu bunda. Saya ingin menyampaikan kepada bunda semuanya bahwa kita hidup dalam dunia nyata bunda. Jadi segala kekurangan dari suami kita, saya katakan itu sudah paket lengkap dari Allah. Pertanyaan saya gini bunda, sikap suami nyebelin, maunya kita apa maunya Allah? Maunya kita bunda. Sikap nyebelin suami, maunya kita apa maunya Allah? Maunya Allah bunda. Suami itu punya kita apa punya Allah? Nah sekarang bisa ngomong begitu. Ayo lagi pika sebelin ambek. Bunda, saya pengen nyampein sama bunda semuanya. Lihat suami bukan milik kita, tapi milik Allah. Lihat suami harusnya ingat Allah, karena sadar dia milik Allah. Maka segala kekurangan yang ada di dalam diri dia, berarti Allah titipkan kelebihannya lewat kita. Coba bunda, coba selama ini cukup sabar kan kita, ketika bayi besar kita yang namanya suami habis mandi, cik anduknya di mana? Di mana wae kan? Di lantai, di kasur. Iya. Makanya saya bilang bayi besar. Kenapa? Casingnya doang tua, tapi isi di dalamnya kadang seperti bocah. Mirip nggak kayak anak-anak kita? Anak-anak kita kalau habis mandi anduknya di mana? Di mana aja kan? Bisa di lantai, bisa di kasur. Bahkan anak-anak yang sekolah di pesantren pulang ke rumah lebih rapih daripada bapaknya. Kebanyakan saya dapetin begitu bunda. Berarti kan gini, suaminya, bapak dari anak-anak kita, itu kan casingnya doang yang tua, tapi kelakuannya masih sering kayak bocah bunda. Nah sekarang saya mau tanya, bukankah selama ini sudah cukup sabar? Ngapain? Ngambil anduknya, walaupun sambil ngomel. Bunda, realita, kita hidup dalam realita biar gak terus-terusan kecewa. Bagaimana caranya? Mengalihkan emosi kita dengan apa? Dengan kalimat sederhana. Masya Allah ya Allah, bayi besar saya lupa nyimpen anduk di tempatnya. Selesai. Gak bakalan rudet hari itu gak. Justru itu baik sangka. Akhirnya melahirkan apa? Kesyukuran, karena ada peluang pahala di situ. Betul gak? Tapi kalau ngomel gak jadi pahala bunda.
Tapi kalau kita bisa berbaik sangka sama Allah, jadi peluang pahala. Artinya melihat kebaikan pada hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tentang apa? Tentang hidup dalam realita kehidupan kita bersama dengan pasangan. Kenapa begitu? Punten Bunda. Dengan izin Allah, dan ini nikmat besar dari Allah, Allah kasih kesempatan saya keliling Indonesia. Yang belum itu Maluku sama Papua. Banyak saya dapati pasangan-pasangan suami istri bisa tinggal bersama tapi nggak bisa hidup bersama. Paham maksudnya? Paham maksudnya nggak? Paham. Serumah, ya, tapi tak sejiwa. Apa yang dilakukan? Suaminya di sofa gogoleran sambil handphonean, istrinya di dapur sibuk dengan aktivitasnya. Suaminya dipanggil, "Pak, angkat galon." Jawabnya, "Iya." Dikerjain? Nah, itu. Padahal angkat galon gampang ya Pak ya. Padahal angkat galon itu gampang. Kenapa? Para suami punya telinga, tapi banyak yang nggak punya pendengaran. Bener. Dan itu Bunda, itu teraplikasikan lewat azan. Jangankan panggilan kita minta tolong, panggilan Allah masih banyak diabaikan. Dia punya telinga, tapi nggak punya pendengaran. Karena mendengar itu bukan pakai telinga, tapi pakai pendengaran, Bunda. Makanya azan itu satu akar kata dengan uzun, nun. Apa arti uzunun? Telinga, tapi bukan telinga ini, pendengarannya, Bunda. Makanya yang dipanggil lewat azan itu adalah orang-orang yang punya pendengaran, bukan punya telinga. Karena semua orang punya telinga, tapi tidak semua orang punya pendengaran. Dan tidak semua orang akan bersegera menunaikan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kalau Allah saja sudah diabaikan, maka jangan sakit hati kalau kita juga diabaikan. Makanya ini yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata bahwa jangan mencintai laki-laki yang tidak cinta kepada Allah. Karena Allah saja ditinggalkan, maka tidak mustahil kamu akan ditinggalkan. Saya banyak dapat cerita kisah Bunda dari teman-teman mereka yang sepasang suami istri, tapi suaminya ada yang KDRT, ada yang suaminya selingkuh sama LC, ada suaminya yang selingkuh sama pelakor dan lain sebagainya. Bahkan gak sedikit juga yang suami punya simpanan ani-ani Bunda. Tahu ani-ani? Simpanannya gadun Bunda. Tahu gadun? Orang yang punya ini nih Bunda. Ya. Nah, biasanya kalau yang punya simpanan-simpanan seperti itu Bunda, gampang kok ngeidentifikasinya. Gimana? Lihat aja rezeki yang dia makan. Kalau haram pasti kelakuannya rusak. Dan rata-rata orang-orang yang selingkuh itu pasti rezeki yang haram yang masuk ke mulut. Perhatiin aja, tukang korupsi, ya, tukang markup anggaran, kemudian menyelewengkan anggaran dan lain sebagainya, dana-dana yang nggak jelas dia makan. Padahal gajinya mungkin hanya 5 juta, 10 juta Bunda. Termasuk juga pedagang, kalau dia nggak jujur, ya, yang masuk makan rezekinya yang haram. Sama juga seperti kita yang orang biasa, termasuk saya. Kenapa saya tadi minta izin minum? Karena belum ada yang mempersilahkan saya untuk minum. Itu adab saya terhadap minum dan makan Bunda. Artinya apa? Ini harta semuanya masih milik panitia. Kalau saya belum dipersilahkan, saya nggak akan minum. Tadi minumannya disimpan, tapi tidak dipersilahkan. Karena saya belum ngedengar. Ya, makanya nggak saya sentuh Bunda. Kenapa? Itu belum halal buat saya. Bayangin kalau saya belum dipersilahkan tiba-tiba minum, ini syubhat buat saya Bunda. Akhirnya apa? Jadi darah, jadi daging. Biasanya indikatornya pasti akan mulai malas ibadah. Itu Bunda. Nah, saya kalau ngerasa begitu, saya introspeksi diri, ya Allah, apakah hari ini ada rizki yang syubhat yang saya makan? Termasuk lupa baca bismillah, termasuk makan dan minum pakai tangan kiri. Hati-hati Bunda. Hati-hati. Ini adab sama makan dan minum. Kenapa begitu? Bunda, ini Bunda, ya, kalau ada yang bertamu ke rumah atau kita sedang mengundang orang untuk bertamu, ya, kenapa harus nunggu dipersilahkan dulu? Itu akad. Kayak bahasanya sederhananya gini, Ustadz, ini harta kami, silahkan dinikmati, halal buat saya. Nah, itu adab. Kalau hal sederhana itu aja kita nggak bisa ngejaga, jangan berharap yang besar akan bisa kita jaga Bunda. Kalau yang detail rinci kecil seperti itu disepelekan, maka yang besar akan ditinggalkan Bunda. Dan itu banyak hal yang menjadi masalah dalam hidup kita. Punten Bunda, suka bertamu kan ke rumah teman,
Cek, Masya Allah, ini kan makanan kesukaan aku, boleh ya dimakan? Boro-boro ngomong boleh dimakan, langsung hap. Coba pulang ke rumah, biasanya ibadahnya turun. Kenapa? Belum dipersilahkan dan belum halal buat badan kita. Itu poinnya Bunda. Ya rahmatullah. Itu poinnya. Ya sederhana sebetulnya, tapi sering kita abaikan. Kenapa? Kita hidup dalam realita Bunda. Maka semuanya harus dengan yang namanya aturan. Aturan siapa yang kita gunakan? Aturannya Allah Bunda, bukan aturan semau gue. Makanya saya tanya tadi, sikap suami yang menyebalkan itu maunya kita apa maunya Allah? Mau Allah Bunda. Allah yang hadiahkan suami laki-laki yang jadi suami kita. Namanya 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan sudah tertulis dan bersanding dengan nama kita. Maka Allah hanya minta kita untuk melihat pasangan kita sebagai nikmat dan juga ujian dari Allah. Nikmat mengajarkan kesyukuran, berarti suami kita punya banyak kebaikan, itu yang harus kita syukuri. Dan ujian, kekurangannya hanya sedikit, itu kita harus sabari. Jangan dibalik, melupakan banyak kebaikannya tapi selalu mengingat-ingat kesalahannya, sampai neteli. Kerjaan siapa? Saya. Bilang dong. Nah, malu. Saya loh yang coba untuk mengoreksi sedikit demi sedikit. Belum malaikat Bunda. Malaikat dan Allah lebih teliti Bunda. Lebih teliti. Karena apa? Kenapa harus sesuai dengan aturannya Allah? Satu, saya buka Quran surat keempat ayat ke-19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Biar kita bisa hidup dalam realita dan hidup kita lebih tenang sebagai seorang istri, fokus ibadah kepada Allah dan taat kepada suami. Apa kata Allah? Kalau kamu melihat kekurangan dari pasanganmu, berarti suami, apa kata Allah? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Tetaplah bersikap baik sama dia. Susah ya? Itu jihad. Makanya ada yang nanya sama saya, Ustadz, bagaimana sih jihadnya seorang istri dalam rumah tangga? Jawaban saya sederhana Bunda. Jihadnya seorang istri dalam rumah tangga adalah dengan senantiasa tersenyum di hadapan suami apapun kondisi dan keadaannya. Hese Ustadz. Iya kan? Susah Bunda? Susah kan? Tahu arti dari jihad? Jahada, kesungguhan. Untuk apa? Menyampingkan ego kita sebagai ikhtiar untuk taat kepada Allah lewat perintahnya. Itu jihad. Apa perintah Allah kepada seorang istri? Taat, patuh kepada suami. Siapa yang merintahkan? Allah. Maka kalau sudah perintah Allah, Bunda bukan pakai perasaan, tapi pakai iman. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa nanti dulu. Bukan. Kalau sami'na wa nanti dulu, tergantung Ustadz gimana dulu suaminya. Kalau suaminya soleh bisa memuliakan dan lain sebagainya, saya akan taat patuh. Kalau gitu ngapain nikah? Iya kan? Kalau nggak mau taat dan patuh sama suaminya, masih harus mengoreksi dengan kalimat tergantung suaminya dulu, ngapain nikah? Iya kan? Mendingan hidup sendiri Bunda. Kalau nggak ada yang pengen ngeganggu, hidup tengah hutan. Iya kan? Saya mau tanya Bunda, punten, saya mau tanya. Tolong angkat tangan Bunda. Maaf, angkat tangan. Saya mau tanya, siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Angkat tangan. Ayo, siapa yang nggak pernah nyakitin orang? Nggak ada. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Tolong angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Halo, angkat tangan Bunda. Nggak ada yang nggak pernah disakiti orang? Nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Kenapa kita disakiti sama suami? Karena kita pernah nyakitin suami tapi nggak sadar. Bunda, punten. Nah suami lagi ngingetin dan nasehatin kita. Kita dengar baik-baik atau motong ucapan dan nasihatnya? Itu nyakitin suami nggak? Tapi nggak sadar. Hadis Nabi di kitab Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim Bunda, Nabi SAW mengatakan semua kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam, kata Nabi SAW, balasannya akan ditunda oleh Allah sampai kiamat kecuali 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, sikap dan perilaku zalim kita terhadap orang lain. Nah Bunda, kenapa Bunda tiba-tiba sakit hati? Kenapa ada orang yang nyakitin? Kenapa ada orang yang bikin Bunda terluka dan lain sebagainya? Jawabannya sederhana, karena Bunda sebagai seorang perempuan pernah menyakiti suami Bunda dan pernah menyakiti orang lain.
Ustadz karma, tidak ada karma dalam Islam. Tapi dalam Islam ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat, tebar tuai. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Kebaikan keburukan yang kita tanam, kita lakukan, ya, itu akan dibalas dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di Quran surat kedua ayat 286, setelah yuridullahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, lanjutannya laha wa 'alaiha tasabat. Apa artinya? Kejahatan dan kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Jadi sebetulnya Bunda, sebetulnya suami kita itu sedang tidak menyakiti kita, tapi Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita, menasehati kita bahwa kamu jangan pernah nyakitin orang, karena ketika kamu disakiti kamu nggak nyaman. Betul kan? Nah sekarang kenapa sulitnya seorang perempuan untuk berpikir sampai sejauh itu? Karena perempuan punya ujian besar dalam diri dia dan mengabaikan kekuatan paling besar di dalam diri dia. Apa ujiannya dan apa kekuatannya? Ujian utama perempuan apa Bunda? Sebelum saya lanjutin ayat ini, apa ujian perempuan? Halo, perempuan semua kan? Bunda, apa ujian perempuan? Tidak sabar. Kenapa dia tidak sabar? Nah mentok kan? Islam mau ditanya sampai kulitnya kejawab semuanya Bunda. Kenapa dia nggak sabar? Karena dia belum bisa menerima kekurangan dari suaminya. Kenapa dia nggak bisa menerima kekurangan dari suaminya? Karena dia tidak bisa berpikir bahwa dia juga punya kekurangan yang harus dimaklumi dan dimaafkan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia belum berdamai dan belum selesai sama dirinya sendiri sebagai seorang hamba. Pertanyaan sederhana Bunda, apa ujian utama perempuan? Ada 3 loh Bunda. Saya klasifikasikan pada 3 saja, nggak banyak-banyak. Apa saja? Yang pertama, lisannya. Sadar? Kalau lagi ambek teh sok ngabalerang kemana-mana, ya? Bener? Leres? Sahih? Oke. Yang kedua Bunda, yang kedua ujian utama perempuan adalah perasaannya. Dan perempuan akan selalu merasa benar dengan perasaannya. Jadi kalau lagi diingetin sama suaminya, perasaan gak gitu deh Pak gitu. Iya kan? Dan ketika lampu sen ke kiri belok kanan kan perasaan udah bener kayak gue belok kanan gitu kan, tapi gak ngelihat kalau ternyata sennya ke kiri. Itu perempuan. Iya kan? Nah yang ketiga ujian utama wanita apa? Suaminya. Ini ujiannya Bunda. Dan kita sebagai perempuan sering melupakan kekuatan terbesar dalam diri kita yang namanya hati. Dalam naungan hati ini ada yang namanya nafs. Apa nafs itu? Jiwa. Nah, jiwa setiap manusia itu diberikan 2 jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kecenderungan jiwanya manusia ini membisikkan pada satu di antara 2 jalan, jalan maksiat atau jalan taat. Kalau dia dekat dengan Allah dengan ibadah yang berkualitas, maka hatinya akan baik dan nafsnya akan mendorong dia pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga ketaatan kepada suaminya. Maka kalau ada istri yang masih sulit untuk taat kepada suaminya, berarti ada masalah dengan nafsnya. Kenapa? Karena hatinya juga sedang tidak baik-baik saja. Kenapa nafsnya sakit? Karena dia hanya melepas kewajiban saja dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Contoh yang paling konkret Bunda, salat. Salah satu rukun dari salat adalah tumak ninah. Apa arti tumak ninah? Tenang, nyaman. Jadi mengerjakan salat itu dengan tumak ninah berarti dengan kesadaran bahwa dia sedang menghadap Allah. Allah melihat dia ketika dia nggak bisa melihat Allah. Makanya dia lakukan ibadah salat itu dengan tenang. Waratilil Qur'ana tartila di surat Al-Muzammil. Maka baca Qur'annya juga tartil, pelan-pelan, dinikmati. Akhirnya apa? Ketika dia mengerjakan sholat tumakninah, Allah hadiahkan ke dalam jiwanya jiwa yang mutmainah, tenang hidupnya. Dia ngelihat suaminya jadi ujian, dia sabar. Ya Allah, terima kasih masih membukakan jalan pahala untukku dengan taat kepada suamiku. Ada istri yang seperti itu di sini? Kita semua sholat kan? Iya kan? Kita semua puasa kan? Nah sekarang saya mau tanya, ini pertanyaan retorika lagi Bunda. Bunda, ada yang masih ingat nggak Ramadan kemarin yang kurang lebih baru berlalu sekitar 4 bulanan ya? Ada yang masih ingat nggak?
Siapa di sini yang ketika puasa nggak ngomongin orang? Serius saya nanya. Walaupun pertanyaannya retorika, karena saya udah tahu jawabannya apa. Siapa di sini yang puasa nggak ngomongin orang? Ada? Oke, saya mau tanya. Tujuan kita puasa apa? La'allakum, jadi hamba yang bertakwa. Arti takwa apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Pertanyaan saya sederhana. Ngomongin orang itu perintah Allah apa larangan? Kenapa jadi hobi? Ayo Cik jawab, sok. Jawab Bunda. Makanya akhirnya hidup kita di luar Ramadan gak berkualitas. Karena Ramadan gak sungguh-sungguh membangun kualitas diri Bunda. Itu jawabannya. Makanya hidup kita setelah Ramadan sama, perilaku dan sikapnya seperti saat Ramadan. Ngomongin orang kemana-mana, iya kan? Iya Bunda? Benar apa benar? Iya. Karena sudah di Ramadan kan sama Allah tapi gak berubah sikap, berarti ada yang salah dengan nafsnya kita. Kalau sudah seperti itu, saya nyebutnya orang-orang seperti itu dengan sebutan ODGJ. Benar apa arti ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa, berarti jiwanya bermasalah, terganggu. Yang harusnya taat dia nggak mau taat, ya kan? Ketika dinasehatin dia membantah, ya kan? Ketika diingatkan dia ngebela diri dan lain sebagainya. Siapa itu? Saya. Iya kan? Cuman bedanya Bunda lebih rapi, cantik, wangi, gitu. Nah, pernah nggak Bunda ngelihat ODGJ yang di pinggir jalan itu masuk ke ICU atau UGD? Ada berita, misalkan di berita portal online-nya Sukabumi gitu kan, ODGJ didapati masuk ke UGD. Ada yang begitu? Saya belum pernah ketemu dah. Selama saya hidup Bunda. Tapi banyak nggak orang yang rapih dan terlihat cantik seperti ini tiba-tiba ngedrop masuk ke rumah sakit dan ICU? Kenapa? GERD-nya naik karena pikirannya kemana-mana, overthinking sama suami. Ada yang tiba-tiba stroke, kenapa? Karena ketahuan suaminya selingkuh. Ada? Itu ODGJ Bunda. Dia belum bisa berdamai dengan apa yang menjadi kenyataan hidup dia. Dia belum sadar bahwa itu maunya Allah, bahwa setiap apa yang Allah mau pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Sekarang gini Bunda, kenapa Allah hadirkan suami yang pikas sebelen? Tujuannya apa sih? Sederhana Bunda. Biar kita sadar bahwa jangan mencintai pasangan kita berlebihan, apalagi lebih mencintai pasangan kita daripada Allah. Itu satu. Yang kedua, apa tujuannya? Kenapa Allah berikan suami kita yang pikas sebelen? Allah ngajarin sama kita bahwa itu bukti cinta dari Allah, makanya Allah kasih ujian. Nah sekarang kenapa banyak orang yang gak bisa lulus ujian? Karena gak pernah tahu fikih ujian. Makanya dia gak bisa hidup dalam realita. Makanya dia masih berkeluh kesana sini tentang masalah dan ujiannya. Betul kan Bunda? Ujiannya masih tetap sama. Berarti kalau dalam tingkat sekolah disebut remedial. Nilainya merah, nggak naik kelas di hadapan Allah Bunda. Pernah ngerasain ujian yang sama dalam hidup kita? Sering. Iya? Sering, berarti kita nggak naik kelas Bunda. Karena kita nggak tahu fadilah dan fikih dalam ujian. Ayat ujian, saya keluarkan satu saja Bunda. Quran surat kedua ayat 155, surat Al-Baqarah. Yang ayatnya ada kalimat minal khauf waju wa amsil minal amwal, ya, dan lain sebagainya. Akhir kalimatnya apa? Wabasiri sabirin. Kenapa ayat ujian ditutup dengan kata-kata berikan kabar gembira yang membahagiakan buat orang-orang yang sabar? Karena gak semua orang bisa sabar. Setiap orang dapat ujian, tapi gak semua orang bisa sabar. Makanya berita gembira itu hanya akan diterima oleh mereka yang punya keimanan kepada Allah Bunda. Kenapa? Karena ada di ayat yang lain, Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat ke-10, tentang fadilah atau keutamaan atau gambaran tentang kebahagiaan yang dia terima ketika dia bisa bersabar dengan ujiannya. Apa? Pahala tanpa batas akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau sabar. Saya mau tanya, yang namanya pahala tanpa batas ada nominal dan bilangan angkanya tidak? Gak ada. Maka kita tanya lagi sama Quran, di mana batas kesabaran manusia itu sehingga Allah sampai memberikan janji kabar gembira kepada orang-orang yang mau sabar? Dalilnya Quran surat ke-13 ayat 22, 23. Apa kata Allah? Di ayat 22-nya dari surat Ar-Ra'd, surat 13, orang-orang yang bersabar dan tetap mengharapkan keridhaan dari Allah,
dan mereka tetap mau bersujud kepada Allah. Ada masalah sujud sama Allah, dikasih ujian sama Allah, Allah yang dicarinya dulu, dia ngadu dulu sama Allah. Apa kata Allah? Saya potong ayatnya sampai situ, lompat ke ayat selanjutnya, ayat 23. Kata Allah, mereka akan masuk ke surga Aden. Tahu surga Aden itu di mana, Bunda? Di bawah surga Firdaus, tingkat tertinggi nomor 2. Berita baiknya sampai di situ doang? Enggak. Kita dikasih kesempatan buat ngajak pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, nenek moyang kita untuk bersama dengan kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahu arti dari Aden? Aden itu artinya ruang-ruang, serambi-serambi, kamar-kamar. Jadi jangan bayangin kayak kamar kita di rumah, Bunda. Satu kamar dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu luasnya langit dan bumi. Satu keluarga, satu nenek moyang, ya. Dari buyut kita paling buyut sampai cucu kita paling cicit sampai kiamat itu bisa ngumpul semuanya di situ, Bunda. Saya mau tanya, Allah baik atau baik banget? Allah aja bisa sabar lihat kita maksiat, Bunda. Masa kita nggak bisa sabar ngelewatin setiap ujian dari Allah? Kenapa? Karena kita nggak tahu fadilahnya. Kita nggak tahu janji Allah apa yang Allah akan berikan. Makanya ada salah satu pintu surga namanya Babus Sabar. Pintu untuk orang-orang yang mau sabar. Nah, setiap pintu ini itu menjurus ke surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, surganya surga Aden masuknya lewat pintu sabar. Kenapa? Karena dia mau bersabar. Dan salah satu di antara amalannya adalah amalan sabar. Dan setiap orang nggak setiap orang bisa sabar, Bunda. Walaupun setiap orang diberikan ujian oleh Allah. Betul kan? Sampai ada yang mengatakan bahwa ingat ya, sabar saya ada batasnya. Ada yang begitu? Di mana sih batas sabar? Pintu surganya Allah, Bunda. Orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya berarti dia kurang piknik. Dia stres sama aktivitas rumah, jengkel, kesel yang ditanam sama dia. Kenapa? Karena perilaku dan sikap dari suaminya yang menyebalkan. Akhirnya apa? Emosinya ketumpuk. Pelampiasannya kepada siapa? Anak. Anak nggak salah, diomelin. Ya, anak salahnya sepele, diungkit kesalahan dia yang lain. Ya kan? Kenapa? Karena dia sebagai seorang istri sedang tidak baik-baik saja kondisi hatinya. Padahal dia sholat. Jangankan yang sholat, Bunda, yang puasa lagi puasa badannya, ternyata mulutnya ngomongin orang. Berarti selama ini kita tuh masih bermasalah dalam hal ibadah. Makanya hidupnya dipermasalahin sama Allah. Dikasih terus-terusan masalah sama Allah. Bunda, saya mau nanya. Kenikmatan ibadah itu saat senang atau saat diuji kesempitan sama Allah? Dikasih gini gampang. Saat lagi senang atau saat lagi ada masalah? Saya mau tanya sama Bunda sekarang. Selama ini hidup kita banyak senangnya atau bermasalah terus? Bermasalah terus kan? Banyaknya kan? Kenapa? Karena saat bermasalah itu kita bisa menikmati ibadah kita. Makanya dikasih masalah terus sama Allah. Karena dikasih senang dikit lupa diri. Coba, Sukabumi punya mall, Bunda. Apa namanya? Super Mall. Oke, Bunda, masuk ke mall. Iya, saya ngebayangin mallnya gede gitu ya. Saya nggak tahu di sebelah mana. Belum ngelihat soalnya, Bunda. Mallnya gede. Ternyata handphone kita bunyi azan sholat. Saya mau tanya, melipir cari musola atau menuntaskan tawaf di mall? Yang mana? Yang ke satu apa yang kedua? Yang kedua kan, menuntaskan tawaf di mall dan gak peduli kalau ternyata waktunya mepet sholat asar. Akhirnya apa? Allah marahkan sama kita karena kita gak mendahulukan Allah. Makanya apa akhirnya? Allah kasih masalah selanjutnya. Itu prosesnya, tahapannya begitu, Bunda. Itu proses dan tahapannya begitu. Karena kita nggak bisa mensyukuri nikmat yang ada, akhirnya Allah kasih masalah biar bisa sabar. Kalau juga dengan syukur nggak bisa, kemudian sabarnya juga nggak mampu, tanya sama diri kita sendiri. Terus kita tuh harus beli surganya Allah pakai apa? Sholat. Yakin? Oh, puasa aja begitu? Iya kan? Bunda, bagaimana cara seorang istri biar bisa masuk surganya Allah? Maaf, bagaimana seorang perempuan biar bisa masuk ke dalam surganya Allah, atau dia seorang istri bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya? Satu, kalau dia seorang perempuan, maka menikahlah. Dan kedua, taat, patuh, tunduk dan khidmat kepada suaminya dalam semua kebaikan.
Apa kata Nabi? Nabi ngasih kabar apa? Perempuan yang bisa seperti itu dibukakan 8 pintu surga dan nama kita terukir dari masing-masing pintu surga itu. Manggil nama kita. Fulanah binti Fulan masuk aja lewat aku. Fulanah binti Fulan masuklah lewat pintu aku. Pertanyaan saya sederhana. Nama kita udah terukir belum di pintu-pintu itu? Gak usah dijawab, introspeksi diri Bunda. Itu yang harus kita pikirin loh. Jauh ke depan ngerenungnya itu Bunda. Muhasabah dirinya. Jadi Bunda tuh hari-hariannya bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa mungkin Senin Kamis, mungkin ada yang ayomil bid, mungkin ada yang menghatamkan sehari 1 juz Al-Quran, bukan hanya itu bagus, beramal soleh, berpahala. Tapi pastikan apa yang kita lakukan itu berdampak terhadap hati dan jiwa kita. Itu maksudnya. Contoh saya ambil sholat. Alif, lam, sod, lam, waw, ta marbutah. Ini susunan hurufnya di Quran surat kedua ayat ketiga. Sama persis dengan Quran surat ke-29 ayat 45. Sama persis dengan Quran surat keempat ayat 43. Sama persis. Artinya semua sholat yang dikerjakan, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah. Berarti ada pesan yang ingin Allah sampaikan dari langit kepada kita semuanya Bunda, bahwa janji Allah di Quran surat ke-29 ayat 45. Apa kata Allah? Inna salata tanha. Hafal ayatnya, tapi nggak paham hakikat pesannya apa. Bunda, kata Allah, sungguh pakai kalimat taukid. Janji dari Allah yang mustahil Allah akan ingkari. Anak pesantren pasti tahu ada kalimat taukid ini, bahwa Allah bersungguh-sungguh mengatakan ini dengan segenap kekuasaannya. Allah akan janji kepada kita dan Allah akan jaga kita saat sholat kita benar dari perbuatan maksiat. Saya mau tanya, nyela omongan suami maksiat bukan? Padahal sholat. Iya, bener nggak? Iya. Suuzon sama suami maksiat nggak? Padahal sholat. Betul kan? Betul nggak? Terus gampang uring-uringan tanpa mentabayunkan sama suami. Contohnya begini Bunda. Bunda nge-WhatsApp suami, centang biru centang 2 warna biru. Ya, dibalas belum. Nelfon ke suami nggak diangkat. Tiba-tiba kelihatan di atasannya lagi online. Jadi kondisi seperti itulah gambaran kualitas Bunda. Kalau Bunda hariwang, overthinking, ngomel-ngomel, berarti dia adalah seorang ODGJ karena jiwanya lagi nggak tenang Bunda. Rudet dia, stres dia. Saya mau tanya, bahagia nggak orang yang begitu? Nggak ada bahagianya. Seharian mau ngapain serba salah Bunda. Mau masak bisa jadi keasinan atau ada bumbu yang kurang. Kenapa? Karena pikiran dia sedang nggak fokus. Bukan pikiran yang menuntun dia pada kebaikan, tapi perasaan yang berburuk sangka kepada suaminya. Padahal bisa jadi suaminya dia buka aplikasi WhatsApp, pesannya sudah dibuka, belum sempat dibalas, dipanggil sama atasannya, dia simpan handphonenya di meja. Pernah punya pikiran begitu nggak? Jarang Bunda. Nah, itu nafsnya bermasalah Bunda. Kenapa? Karena kolbunya bermasalah, hatinya bermasalah, sakit hatinya. Padahal dia sholat. Iya kan? Padahal dia ibadah yang lain dijaga sama dia. Berarti amalannya hanya sampai tenggorokan Bunda. Bolak-balik di tenggorokannya doang. Tapi nggak sampai ke dalam hatinya. Karena apa? Janji Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dijaga sama Allah dari melakukan kemaksiatan yang kecil ataupun besar. Makna sederhananya, fahsya itu adalah contohnya aksi pornografi. Contoh konkretnya begini Bunda. Ini Bunda kan Masya Allah ya, cantik semuanya, kelihatan salihah ya, tertutup auratnya dengan sempurna. Saya mau tanya Bunda, kalau lagi tinggal di komplek nih ya, atau di rumah gitu kan, ada tukang sayur, si Ujang keliling, yur gitu kan. Saya mau tanya, masih menutup aurat dengan sempurna ini ketika datang ke si Ujang? Atau jangan-jangan punten, pakai dasternya nyingkrang, iya, pakai baju besar, pakai jilbab besar, begitu pas lagi bayar kelek nak kemana-mana. Saya mau tanya, seperti inikah atau seperti yang tadi? Padahal sholat, tadi subuhnya sholat dia.
tapi membiarkan auratnya terbuka dan dilihat sama si Ujang. Makanya si Ujang betah nongkrong di depan rumah kita, Bunda, karena ada tontonan gratis. Ya Pak? Halal, haram, haram, gitu. Hah? Oke, buru-buru Bunda, buru-buru. Sekarang lebih penting Allah apa si Ujang? Itu aja. Karena susah mikir perempuan itu. Dianggapnya itu hal yang biasa. Keluar rumah nggak pakai kaos kaki. Ih, pas sebentar doang cuma nyiram kembang. Dianggap sepele, nanti dipermasalahkan sama Allah. Ada yang bilang juga, Ustadz, suami saya nggak mempermasalahkan kok, saya nggak menutup aurat. Iya, suaminya nggak mempermasalahkan, tapi nanti dipermasalahkan sama Allah. Kenapa kamu nggak taat sama perintahku? Suaminya ditanya, kenapa kamu nggak ngajarin istrimu untuk menutup aurat dengan sempurna? Bukan mulut yang jawab, Bunda. Apa? Semua anggota tubuhnya. Ternyata telinganya jawab, ya Allah, saya nggak pernah belajar agama, saya malas, gogoleran aja di rumah. Istrinya juga akhirnya menguatkan dengan matanya, betul ya Allah, saya melihatnya, tanpa ada kegiatan yang bernuansa agamis. Itu semua, Bunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti suami istri yang seperti ini adalah suami istri adu lakum, yang menjadi musuh karena durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia saling sayang-sayangan, tapi ternyata di dalamnya nggak ada unsur ketaatan sama sekali kepada Allah, maka nanti di hadapan Allah semuanya jadi musuh. Kenapa? Karena mikirin diri sendiri, Bunda. Tahu di depannya suaminya, tahu di depan anak yang disayangnya selama ini, tahu di depannya suami yang selama ini selalu ngajak dia healing, jalan-jalan ke luar negeri, semua fasilitas diadain dan lain sebagainya. Tapi dia nggak peduli. Kenapa? Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri agar bisa selamat, dan ternyata nggak ada yang menyelamatkan sama sekali. Beda halnya, Bunda, kalau beribadah kepada Allah, menjaga kualitasnya. Menjaga kualitasnya. Karena nanti akan Allah berikan penjagaan terhadap hati kita. Bunda pernah terlintas nggak marah sama anak, tiba-tiba sadar, anak saya nggak salah, tapi kenapa saya marah sama anak saya? Ya, akhirnya ngambil wudhu terus kemudian sholat. Ya, habis itu minta maaf sama Allah, ya Allah saya salah. Saya memang lagi kesel sama suami saya, tapi seharusnya rasa kesal dan emosi itu bukan dituangkan ke anak saya. Akhirnya selesai dia sholat, dia datangi anaknya, Teteh, Aa, maafin mama. Ada yang begitu? Pernah ngerasain seperti itu? Nah, itu kondisi hati yang sedang sehat, Bunda. Kalau bahasa saya, waras. Karena lawan dari ODGJ apa? Waras. Waras, Bunda. Kenapa dia waras? Karena dia bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas sholatnya. Kenapa begitu? Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fakta di lapangan yang terjadi adalah seperti Quran surat keempat ayat 43. Ini retorika dari Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Orang-orang yang beriman, 43. Orang-orang yang beriman, yang kamu mengerjakan sholat, kata Allah, jangan kerjakan sholat sedangkan kamu dalam kondisi yang tidak paham dengan apa-apa yang kamu baca dari takbir sampai salam, sehingga sholatmu terkesan seperti orang mabuk yang sedang sholat. Kenapa Allah memberikan kiasan orang mabuk, Bunda? Orang mabuk itu kalau ngomong ngeracau, ngelantur, ya? Mirip nggak kayak kita? Punten. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Leres? Bedanya, kita nggak minum minuman keras, Bunda, tapi sholatnya persis kayak orang mabuk. Mulutnya komat kamit, bacaan Quran, bacaan sholat, ya. Pikirannya kelantur kemana-mana, hatinya lalai. Iya kan? Lagi nyari barang gak ketemu di luar sholat, tiba-tiba ketemu dalam sholat. Iya? Kan itu kita banget. Berarti kan Allah menghadirkan ayat ini, Bunda, karena Allah tahu kualitas dari ibadah kita. Berarti ini pesan dari Allah, jangan sampai kayak begitu lagi kamunya, perbaiki. Karena ada janji dari Allah, sholat itu yang mencegah diri kamu dari berbuat kemaksiatan. Sehingga aku akan kondisikan hati kamu agar bisa mudah menerima segala ketetapan dan takdir yang aku berikan, Bunda. Quran surat 42, Bunda. Surat Asy-Syura ayatnya 30. Apa kata Allah? Segala musibah dan kemalangan yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi dengan ulah tangan kita sendiri. Ada orang yang nyakitin karena kita pernah nyakitin. Ada orang yang bikin kita terluka karena kita pernah melukai orang. Ada orang yang jelek-jelekin kita karena kita pernah jelek-jelekin mereka, Bunda.
Ngomongin orang nggak perlu ketemu, di dalam grup juga bisa. Ada satu grup lama, isinya 10 orang, ya. Kemudian kumpul di satu momen, kemudian akhirnya pecah, sisa 8 orang, yang 2-nya berpisah. Bikin grup baru, isinya 8 orang, yang 2 nggak dimasukin. Di dalam grup yang 8 orang, ngomongin yang 2 orang. Ngacung kelakuan siapa? Puasa itu. Makanya nggak ada dampak dalam diri kita, Bunda. Akhirnya apa? Kita hidup dalam angan-angan, bukan hidup dalam realita. Padahal Allah memberikan kehidupan itu realita, Bunda. Real, nyata, konkret. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya tutup, Bunda, agar kita bisa menikmati setiap realita kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Quran surat 29 ayat 45 ini solusinya, Bunda. Saya memotong ayatnya tadi apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Awal ayatnya tahu? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa kata Allah? Apa arti utslu? Bacalah. Ada ayat yang lain artinya bacalah adalah iqra. Apa bedanya? Utslu itu, Bunda, itu dibaca seperti halnya seorang qori yang sedang membaca. Jadi tilawah, ya. Kalau utslu dibaca plus dipahami. Itu utslu. Makanya ayatnya begini, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dan pahami bacaan-bacaan yang akan kamu baca di dalam sholat. Apa lanjutan ayatnya? Wa aqimis sholat. Setelah kamu memahami bacaan-bacaannya, maka berdirilah untuk mengerjakan sholat. Karena sholat yang dikerjakan dengan penuh kesadaran dan pemahaman terhadap apa-apa yang kamu baca di dalam sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang akan menjaga kamu dari melakukan kemaksiatan. Itu janji dari Allah. Berarti dia tenang dalam mengerjakan sholatnya, dia tumaknina, ya. Dia kemudian membaca plus memahami bacaan-bacaannya. Saya angkat tangan, Bunda. Arti dari sami Allahu liman hamidah, artinya angkat tangan baru jawab. Semoga Allah apa, Bunda? Angkat tangan baru jawab. Apa, Bunda? Apa? Allah memuji semua pujian dari hambanya. Kenapa setelah ruku itu bacaannya sami Allahu liman hamidah? Karena kita sadar dan paham dari takbir sampai menjelang ruku itu semuanya pujian kepada Allah. Satu, ya, kalimat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian buat Allah kan? Begitu ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pujian kan kepada Allah. Nah yang kedua, karena begitu sujud, dikabarkan sama Nabi SAW, sujud adalah kondisi di mana dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang paling dekat. Maka perbanyaklah berdoa. Artinya isyarat dari Allah, Bunda, ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah sedang mempersiapkan dirinya untuk mengijabah setiap doa dan keinginan dari hambanya. Cuman hambanya pelit doa. Sujud baru ditempelin hidungnya udah diangkat lagi. Iya. Karena mengabaikan Allah, makanya Allah abaikan kita dalam kehidupan. Terserah mau kamu gimana. Mau digituin sama Allah, Bunda? Maka perbaiki salatnya agar kita bisa menikmati kehidupan realita kita. Bisa berdamai dengan takdir Allah. Gak gampang sakit hati. Kenapa? Ketika ada yang mengecewakan, apa kata hati kita? Ya Allah, ini takdirmu. Engkau sedang mengajarkan kepadaku tentang nilai sakit hati ini gak nyaman. Maka engkau sedang berpesan kepadaku secara langsung lewat ujian ini, jangan pernah nyakitin hati orang. Hidupnya tenang, Bunda, gak stres. Makanya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Orang beriman pasti bahagia. Kenapa? Karena dia hidup dalam realita. Nah pertanyaannya, apa yang membuat dia bahagia? Lompat ke ayat 11, Allah janjikan di akhirat nanti berupa surga Firdaus. Di bumi dia bahagia, di akhirat dikasih surga Firdaus. Pertanyaannya, apa amalannya? Ayat keduanya, Bunda. Mereka salat khasyi'un, salatnya khusyuk. Apa arti khusyuk? Memahami bacaan salat dan menikmati ibadah yang sedang dia kerjakan. Saya mau tanya, yang namanya paham dengan bacaan salat dan menikmati itu cepat-cepat, buru-buru, atau perlahan? Seperti Bunda kalau lagi masak seblak, ya rahmatullah,
Bunda lagi masak seblak nih, ya rahmatullah. Bunda lagi masak seblak. Sekali lagi saya kasih gelas. Enggak mau. Ya rahmatullah, benar. Enggak, namanya bersin itu nikmat dari Allah, Bunda. Beda halnya sama nguap. Kalau nguap harus ditahan, ya. Jadi jangan biar aja, bukan. Tahan, tutup. Kalau bersin lepaskan, ya. Makanya bacaannya adalah alhamdulillahirabbil alamin, karena sepersekian detik nyawa kita dicabut saat itu. Jadi saat bersin itu sepersekian detik nyawa kita dicabut. Bunda, saya tadi sampai mana? Oh, seblak. Ya. Oh, makanan aja inget ya. Ya Allah. Bunda suka seblak? Anggap suka ya. Bahannya kan sudah kita siapin, baik itu kerupuknya, cikurnya dan lain sebagainya ya, sudah kita siapin. Terus kita masak dengan takaran yang pas, dicicip, masya Allah, enak, pedesnya pas. Atau keluar dari sini makan bakso, diracik mis dasem, amis lada sem ya, pas dicicip, masya Allah. Saya mau tanya, dalam kondisi makanan yang enak sudah kita cicipi, makannya buru-buru atau pelan-pelan? Harusnya sholat juga begitu, Bunda. Kita nikmati, karena itu ibadah yang paling puncak dari semua zikir kita kepada Allah. Dan itu yang Allah janjikan untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan Umar yang mengatakan, Bunda, saat aku memperbaiki sholatku, Allah perbaiki semua kehidupanku. Akhirnya apa? Dia bisa memenuhi hatinya dengan yang namanya iman. Iman itu artinya apa? Bukan hanya yakin kan? Iya kan? Bukan hanya yakin itu dalam hati, diucapkan secara lisan dan dilakukan aktualisasinya lewat perbuatan. Berarti kalau orang yang beriman, pasti perbuatannya, amaliyahnya, amal solehnya pasti berkualitas. Kalau nggak berkualitas, maka ada masalah sama imannya. Kalau imannya sudah bermasalah, pasti hatinya juga akan mudah rapuh, sakit hati, mudah kecewa. Itu tadi yang saya bilang ODGJ, Bunda. Tampilannya doang. Akhirnya apa? Gampang stres, gampang rudet. Kenapa? Karena belum bisa menerima realita dalam kehidupannya. Saya mau tanya, salah satu dari rukun imannya Allah apa? Iman kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa arti qada dan qadar? Hah? Nah, pertanyaannya apa? Ketetapan apa yang harus kita imani? Itu yang kita nggak pernah ngaji, Bunda. Kita cuma tahu iman kepada ketetapan dan takaran-takaran yang sudah Allah berikan. Bunda, menyederhanakan iman kepada qada dan qadar itu adalah beriman, meyakini, berarti bukan hanya dalam hati, tapi juga sikap kita menerima setiap takdir baik dan buruk yang terjadi dalam hidup kita. Itu namanya iman kepada qada dan qadar. Jadi bukan hanya sekedar tahu iman kepada qada dan qadar Allah, ketetapan apa? Nama definisi dari iman kan meyakini dengan hati, aktualisasi lewat perbuatan dan sikap. Maka kalau kita beriman kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadarnya Allah, kita akan bahagia dalam realita kehidupan karena mengimani setiap takdir Allah baik. Itu, Bunda. Itu yang benar. Kenapa dia meyakini bahwa setiap takdir Allah itu baik? Karena dia mengenal Allah, Allah tidak pernah berbuat zolim kepada dirinya. Dalilnya Quran surat ke-10, surat Yunus ayat 44. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, justru hambanya lah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Berarti, Bunda, segala kemalangan, masalah, ujian itu terjadi dalam hidup kita karena Allah pengen, saya masukkan poin ketiga, menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang gak bisa digugurkan hanya dengan pahala sholat dan puasa. Sayang apa sayang banget Allah sama kita? Sayang apa sayang banget Allah sama kita? Sayang banget, Bunda. Makanya Allah kasih masalah dalam hidup kita. Allah kasih ujian hidup kita lewat suami kita. Allah bikin kita gak nyaman dengan sikap dan perilaku salah suami kita, hanya untuk dengan satu tujuan, apa? Allah memanggil kita untuk kembali kepada Allah, agar ngadu sama Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah yang namanya sholat, agar Allah perbaiki hati kita, sehingga hati kita lebih mudah untuk menerima realita kehidupan kita dan bisa bersabar dengan pasangan kita. Susah? Iya, karena pahalanya sabar adalah surga. Tapi kaidahnya dikasih tahu sama Allah, apa yang harus kamu lakukan, mulainya dari mana, bagaimana dampaknya ketika tidak melakukan dan melakukannya, apa dampaknya, dikasih tahu sama Allah.
Dan bahkan tujuan akhir ketika kita memilih jalan terbaiknya, Allah juga kasih hadiah. Apa? Surga. Pertanyaannya, mau nggak kita mengambilnya? Itu pilihan ada dalam diri kita. Kenapa? Saya tutup dengan kalimat ini, Bunda. Allah menguji kita dengan hadirnya masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, bukan untuk menguji kemampuan kita. Allah percaya kita mampu kok, Bunda. Makanya ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji kemauan kita untuk kembali dan terus bangkit setelah jatuh dan tergelincir. Ngapain? Terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah, menyemangati diri kita untuk kembali kepada Allah, berlari kepada Allah, ngadu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, banyak manusia ya yang mau hidupnya bahagia tapi tidak mampu mendatangi Allah dengan kualitas terbaiknya. Betul apa benar? Itu namanya ekspektasi, tapi nggak dibarengi dengan apa? Kemauan untuk tumbuh dalam realita kita, dalam kehidupan kita, maksud saya, sehingga kita nggak bisa dengan sempurna beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di Quran surat ke-57, Bunda. 22 sampai 23 tentang takdir manusia itu sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua takdir manusia sudah dituliskan, Bunda. Berarti Allah hanya tinggal meminta kita menjalankan setiap perannya. Dan perjalanan hidup kita sudah dikasih 2 jalan sama Allah. Mau jalan maksiat silakan, dampaknya ada, balasannya ada. Makanya ada surga dan neraka, karena Allah memberikan 2 jalan. Jalan taat berdampak pada balasan surga, jalan maksiat berdampak pada balasan neraka. Nah, pilihan ada di dalam diri kita, Bunda. Mau terus seperti ini, ya, dengan hidup seadanya seperti ini, atau kembali kepada Allah, ya, mengadu kepada Allah, memperbagus hubungan kita dengan Allah, meningkatkan kualitasnya sehingga Allah perbaiki semuanya. Itu kembali kepada diri kita lagi. Mohon maaf lahir batin, Bunda. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mangga kalau ada yang ingin bertanya silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.